Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kasih dari surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam hidup kita, memenuhi kita semua. Amin. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini adalah selalu ada jalan buat kita. Kita sebagai orang percaya tidak mengenal yang namanya pintu yang tertutup atau sesuatu yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Itu berarti jika Tuhan yang membuka jalan, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Demikian juga sebaliknya. Tetapi itu hanya bisa terjadi kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada orang-orang yang menurut firman Tuhan. Pintu akan tertutup kepada orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu berarti penyerahan hidup kepada Tuhan atau menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Ayat ini dengan jelas sekali berkata, karena engkau menuruti firman-Ku, maka aku membuka pintu bagimu. Jadi bagi siapakah pintu itu terbuka? Bagi orang yang menuruti firman Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh beribadah, maka dalam perjalanan ibadah kita kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita bisa melewati segala bentuk kesulitan, bahkan pintu yang tertutup sekalipun. Seperti orang Israel, kita tahu bahwa Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Harun dan Musa meminta kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel karena mau beribadah kepada Tuhan. Firaun mengeraskan hati sampai akhirnya Tuhan menulahi Mesir dan Firaun pun melepaskan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel disertai oleh Tuhan siang dan malam. Pada siang hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, dan pada malam hari dengan tiang api. Namun perjalanan bangsa Israel ini tidak mulus. Firaun berubah pikiran ketika diberitahu bahwa bangsa Israel sudah lari dari Mesir. Maka dikerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar kembali bangsa Israel yang sudah dalam perjalanan. Dan ketika mereka berkemah di pinggir laut, dan Musa pun menenangkan hati mereka, karena ketika bangsa Israel melihat bahwa di belakang mereka tentara Firaun mengejar, dan sementara di depan mereka ada lautan membentang. Dan Tuhan berkata melalui Musa, bahwa Mesir yang dilihat sekarang tidak akan dilihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Dia berjalan di depan kita, berperang ganti kita, dan membuka jalan bagi kita. Sebagaimana Israel yang terjepit dan dikejar Firaun dan pasukannya, sementara mereka di depan mereka ada pintu yang tertutup oleh laut Teberau, sehingga perjalanan mereka berhenti. Mereka takut dan berseru-seru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan berarti mereka sedang beribadah atau sedang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun bergerak dari depan ke belakang, sehingga pasukan Mesir tidak bisa mendekat. Tuhan tidak hanya ada di depan kita, tapi Dia juga menutup barisan kita atau berjalan di belakang kita, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 12. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Jika kita menghadapi jalan tertutup,
bagaikan pintu tembaga dan palang pintu besi yang tidak mungkin kita tembus. Tuhan akan berjalan di depan kita. Bangsa Israel menghadapi Laut Teberau seperti pintu yang tertutup, tapi dengan kekuatan Tuhan dan kedahsyatannya secara ajaib, Laut Teberau itu dibuka oleh Tuhan, menjadikannya jalan yang kering, sehingga mereka berjalan di tengah-tengah laut. Dan ketika bangsa Israel sudah berhasil melewati laut itu atau menyeberangi Laut Teberau itu, pasukan Mesir mencoba masuk ke dalam jalan di tengah laut itu untuk mengejar Israel. Mereka tidak tahu bahwa jalan itu dibuat untuk orang Israel, bukan untuk Mesir. Tuhan membuka jalan untuk orang Israel, bukan untuk Mesir. Dan Tuhan pun menutup jalan bagi Mesir, dan semuanya pasukan Mesir tenggelam di laut. Mereka tidak sanggup masuk kepada pintu yang sudah ditutup oleh Tuhan. Demikianlah Tuhan membuka jalan bagi orang yang beribadah dan menutupnya bagi orang yang menentang ibadah atau tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang menghalangi kita untuk berjalan ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita ada dalam ibadah yang sungguh-sungguh. Tidak ada satu kuasa yang bisa menutup jalan di depan kita. Karena sehebat apapun kuasa yang ada di dunia ini, jauh lebih hebat, lebih dahsyat kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita mau melihat jalan terbuka bagi kita, mari kita bangun ibadah kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin.